Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dan kita siap diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang di rumah, tundukkan kepala dan siapkan hati, buka hati dan terima lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang datang menyapa kita, yang datang untuk memberkati kehidupan kita, yang datang untuk menuntun kita. Bapak Ibu, berbicara masalah perjamuan kudus tidak terlepas dari karya Tuhan, penebusan Kristus, korban keselamatan yang Ia nyatakan, yang Ia berikan cuma-cuma kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan kita melakukannya sebagai peringatan akan kematian, akan pengorbanannya yang sungguh luar biasa untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ingat apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan. Salah satu ayat yang kita baca, mungkin kita sudah hafal di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai ayat ke-30, bagaimana Yesus saat itu tergantung di atas kayu salib sebelum mengakhiri semua yang Ia lakukan untuk kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dia berkata, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, sudah selesai artinya setiap pengorbanan yang Tuhan lakukan sudah selesai. Setiap korban-korban bakaran yang zaman dahulu bangsa Israel selalu melakukan korban-korban bakaran untuk menghapus dosa mereka, semua sudah selesai. Yesus sekali berkorban untuk selama-lamanya untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, untuk itu segala kutuk, kelemahan, sakit penyakit, bahkan kemiskinan secara rohani sudah ditanggung oleh Tuhan. Sudah ditanggung oleh Tuhan. Nah, apa harus kita lakukan? Jadi Tuhan mengambil bagian Tuhan untuk Tuhan melakukan dalam karya kehidupan kita. Saatnya kita juga harus mengambil bagian kita. Apa harus kita lakukan untuk Tuhan? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, orang yang mau masuk dalam perjamuan kudus, atau orang yang mau masuk di dalam doa, atau orang yang mau masuk dalam rumah Tuhan, atau orang yang mau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan ingatkan, selesaikan dulu masalahmu, selesaikan dulu. Karena ketika kita datang kepada Tuhan tetapi hati kita masih membenci orang lain, atau kita datang kepada Tuhan tetapi kita masih menyimpan dendam kepada orang lain, Tuhan bilang selesaikan dulu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, satu hal yang perlu kita garis bawahi, secara duniawi, orang yang bersalah dialah yang meminta maaf. Tetapi secara rohani, artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk berinisiatif. Tidak melihat yang benar mana, yang salah yang mana. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk punya inisiatif, punya hati untuk datang. Mau dia melakukan kesalahan, mau dia benar, inisiatif untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Sehingga dengan hati yang lapang, hati yang bebas kita datang kepada Tuhan. Sebab ini firman Tuhan, akan percuma kalau kita datang kepada Tuhan tanpa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, atau kita masih menyimpan dendam, menyimpan persoalan kepada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat kita, anggota kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, menantu kita. Masa kita menyimpan dendam? Tuhan katakan Dia sudah menyelesaikan itu semua. Jadi tugas saya dan Bapak Ibu datang, inisiatif, selesaikan dulu persoalan baru datang kepada Tuhan. Sama halnya hari ini, ketika saya dan Bapak Ibu siap di dalam meja perjamuan untuk kita menikmati perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 sudah ditegaskan, selesaikan dulu dan jangan main-main. Sebab ini sesuatu yang berbahaya kalau kita bermain-main dengan perjamuan kudus. Untuk itu siapkan hati baik-baik. Karena ada persiapan, bukan persiapan hanya secara liturgis, tetapi juga persiapan hati kita untuk datang di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang singkat ini biar memberikan harapan, biar memberikan sebuah pembelajaran bagi saya dan Bapak Ibu. Siapa yang mau datang kepada Tuhan, selesaikan dulu persoalan yang ia hadapi bersama dengan orang lain, baru dia datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita. Selamat masuk dalam perjamuan kudus. Bagi yang di rumah, kami akan datang untuk melayani dalam perjamuan kudus. Siapkan hati baik-baik,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.